Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Nurvita Putri Nugroho dengan NIM G02301. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 1.3, yaitu digestif dan sistem metabolisme. Di bagian blok ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Pertama, sebelum itu biasanya disebut abdomen. Di dinding harus kayak gini. Di bagian perut, ada dibagi menjadi 9 radio dan 4 kuadran, itu dibagi menjadi 4. Kuadran pertama ada di kanan atau disebutnya kuadran 1 ya. Kuadran 1 ini ada organ-organ hepar, pankreas yang ada di belakang sini, kemudian dari ke dekstra, transversum. Kita ke bagian kuadran 2 atau gester. Warna ungu di sini, kemudian hepar, sebagian hepar, ada pankreas, ada gland. Kemudian kita ke kuadran 3, dia itu ada cecum, ada appendix vermiformis, kemudian ada sebagian ileum, ada colon ascendens, ureter di kuadran 4. Dia ini ada colon sigma. Kemudian setelah dari kuadran kita lebih di 9. Pertama ada right hypochondriac region atau epigastrika, regio lumbar right lumbar regio lateralis dextra, regio umbilica, regio right iliac region atau regio inguinalis. Kemudian ada regio hypogastrika, regio inguinalis sinistra. Organ-organ yang ada di regio hipokondrium. Jadi ada vesica velea, terus ada flexura colodextra. Kemudian di epigastrictor ada pankreas, ada hepar, dan ada duodenum pars superior. Di dextra, kemudian ureter dextra sama colon ascendens. Lien, maaf, lien, gaster, terus ada kebalik sih aku. Terus atau kita sebenarnya regio lateralis dextra itu ada ren dextra, di regio umbilicalis itu ada jejunum. Kemudian di bagian regio lateralis sinistra itu ada colon descendens, kemudian ada ren sinistra sama ureter sehingga cecum, ada appendix vermiformis. Terus di regio hipogastrika atau regio pubicum itu ada rektum, kemudian di bagian terakhir ada regio inguinalis sinistra itu ada kolon. Ini ada lapis-lapisan yang ada di dinding abdomen. Nah, di dinding abdomen ini yang kedua itu ada fascia superficialis, dia itu dibagi menjadi 2, ada fascia Kemper sama Scarpa. Nah, kemudian yang ketiga ada fascia profunda. Terus yang keempat ada sculi et aponeuroses, yang peritonealis, di itu tuh lemak, sama peritoneum parietal yang terakhir. Oke, kita kulit. Nah, kulit ini tuh melekat pada struktur yang terletak di bawah dengan parut padat yang melekat pada funiculus umbilicalis pada perus. Fascia superficialis, dia itu memiliki lapisan yang berbeda. Di fascia Kemper ini terlihat ini tuh kayak kuning-kuning, ini tuh lemak. Dia tuh lamina superficialis. Kemudian di fascia scarpa itu tanpa lemak, dia lamina profunda. Pada pria itu fascia clarius, pada wanita tuh komponen lambium maius profunda. Terus yang ketiga ada yang menutupi musculus. Dia ini yang diantara beberapa neurosis. Dia itu flat shoes, dia dari superior. Ada pertama kita ke ini eksternal latinnya itu adalah musculus obliquus internus. Dia itu ligamentum inguinale. Kemudian yang ini musculus obliquus internus. Kemudian di sini adalah musculus transversus. Kita ke fascia transversalis. Dia tuh berkelanjut cavitas pelvis. Kemudian yang keenam ada fascia extraperitonealis. Extraperitonealis dia itu memisahkan fascia transversalis. Di anteriornya ada periproneal, terus di posteriornya itu retroperitoneale. Kemudian yang ketujuh terakhir atau parietal peritoneum. Dia itu terbagi menjadi 2, ada parietale sama viscerale. Di parietale itu melapisi dinding abdomen. Kemudian di visual itu ini ada organ cavum parietale. Dia itu cairan yang berfungsi melubikasi permukaan peritoneum. Oke, kiri itu adalah sebagai pelumas untuk mencegah gesekan yang ada yang mempercepat absorpsi. Kita bisa next dari di bagian samping. Ini ada pectoralis major di bagian ini. Kemudian kita ke depannya sedikit ada anterior serratus musculus, ada externus. Terus ada di sini adalah rectus abdominis, sini linea, kemudian ada tendinous intersection. Terus tadi external obliquus, externus. Sini ada musculus transversus, kan eksternal ini internal. Jadi depannya yang di samping, yang di lengan kita. Kemudian kita
Terus di bagian sisi bawahnya sedikit ini yang ada di stratus anterior muscle. Yang menutupi dari samping itu adalah latimus dorsi muscle yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ini ada linea satu sama lain yang membentuk seperti kalau wanita kayak seperti sobat itu namanya itu rectus abdominis muscle. Kemudian yang putihnya adalah tendinous in skull, and then ini adalah umbilicus. Di bagian ini tuh sit rectus tadi, kemudian external umbilicus aponeurosis, dan sudah. Kita next ke bagian rectum proprium. Jadi ada cecum dari ujung yang bisa dibilang uh, tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian sini ada transverse colon, biasanya anus. Ini bagian rektumnya, perbesaran lebih besarnya. Ini kan tadi sigmoid colon. Nah, bagian ini adalah rektum. Ini adalah rektum, dan ini adalah transverse rectal fold, dan itu elevator animascule. Ini ada internal anal sphincter muscle, dan external anal sphincter muscle. And next. Tadi rektum sudah, kita ke kanalis analis. Kanalis analis itu saluran yang ada di bawahnya rektum. Lebih detailnya itu dia tuh yang di sini. Bawah ini terdapat seperti ada otot-otot. Ini tuh anal columns. Ini tuh anal, ini ada anal ini tuh anal sinus, dan ini bawahnya tuh anal columns. Bawahnya lagi tuh anus. Nah, bagian ini tuh ada external anal sphincter yang tadi. Ini tuh internal anal sphincter. Nah, yang biru-biru ini tuh adalah terus ini elevator mas. Bisa next. Ini bagian anatominya. Ada rektum tadi, ampula recti. Terus ini anorectal line. Dia tuh 3 sampai 4,5 cm. Apa namanya? Panjang dan besarnya. Kemudian ini adalah kanalis analis dan anus. Kanalis analis masuk ke sini juga masih kanalis analis, dan menuju ke bawah itu adalah anus. Di bagian histologinya dan embryolikalnya, endodem, mucosa recti itu yang ini, di ampula recti atau di rektumnya. Kemudian ini kanalis analis, endoderma di zone columnari pectoral analis. Kemudian ini adalah linea dentata, pectinea, mucocutanea yang sepanjang 2 cm. Kemudian bawah sedikit ada moemorrhoidalis atau kanalis analis. Ini ada linea anocutanea 1 cm. Kemudian di bawah ini adalah ectoderma atau zona cutanea. Next. Kanalis analis ini ada zona kolorektal dan zona transisi. Zona kolorektal ini tuh di atas persimpangan anorektal, mirip dengan rektum di epitel sederhana atau simplex. Kemudian di zona transisi, bagian atas kolom anal, kolom organi. Kemudian di bagian bawah squamosa itu tidak ada kolom organinya. Kita next. Ini ada musculi kanalis analis. Dia itu di bagian tepi ini dinamakan fascia diaphragmatis pelvis superior. Kemudian yang bagian tepi yang di bagian sini itu adalah fascia diaphragmatis pelvis inferior. Ini adalah musculus levator ani. Kemudian ada fascia pelvis visceralis yang bagian ini. Kemudian kita masuk ke dalam, ada stratum longitudinale, hubungan dari tunica muscularis atau recti. Kemudian bagian ini adalah lamina muscularis mucosae atau recti. Ini ada musculus sphincterani externus, pars profunda. Terus kemudian di bagian ini tadi sudah jelaskan itu plexus venosus rectalis atau interpus. Kemudian bagian ini adalah plexus venosus recti internus. Di bagian ini mulai berbeda karena dia tuh ada beda ya, ada pembatasnya ini. Ini tuh adalah musculus sphincter ani externus atau part ini dinamakan musculus sphincter ani intermus. Kemudian di bagian sini ada spectrum fibrosum. Di bagian ini adalah dari sini sampai sini adalah musculus sphincter ani externus part subcutaneae. Dan pembatasnya itu adalah musculus corrugator cutis ani. Kita next. Neurovaskularisasinya. Neurovaskularisasinya itu pertama kita bahas di arteri. Ini ada arteri bagian sini adalah arteri rectal superior atau dia itu dari arteri mesentrika interior. Dari sini. Nah, ya dari sini dia itu dibagi menjadi sigmoidea sama arteri rectal superior. Kemudian ini menervaskulisasi di bagian rectum. Kemudian ada dari pusatnya ini dibagi menjadi arteri iliaca communi sinistra, kanan dan kiri ini sinistra dan dextra. Kemudian kita turun sedikit, ini ada arteri iliaca interna sini. Bagian sini adalah arteri gluteal superior sinistra. Kemudian ini arteri
obturatoria sinistra. Kemudian ke sini ada arteri gluteus inferior sinistra. Dan yang masuk ke dalam, dari luar ini masuk ke dalam, ini adalah arteri rectalis media sinistra. Itu dari arteri iliaca interna sinistra ke bagian ini. Dia tuh berbeda. Berbeda sama. Sama ini kan sinistra, berarti ini tuh bagian dextranya. Kemudian kita turun ke bawah, itu ada arteri pubenda interna sinistra. Kemudian turun lagi ke bawah, berbeda namanya, menjadi arteri rectalis inferior sinistra. Dia itu dari arteri pubenda interna sinistra. Kemudian yang ini adalah musculus levator ani. Dia itu yang menutupi itunya, rektungnya. Kita next. Vena. Pertama ini ada vena cava inferior. Nah, ini kelihatan tadi itu dari aorta abdominalis. Jadi itu aku agak bingung awalnya itu dari mana. Nah, di sini tuh ada vena cava inferior. Vena cava ini dibagi menjadi dua, ada tiga. Vena iliaca communis sinistra, vena iliaca communis dextra, sama vena sacralis mediana. Nah, bagian sebelum itu ini ada vena mesenterica inferior, ke atas lagi ada vena portae hepatis, dia itu menuju hepatis. Nah, ini tuh ke bawah sigmoidea sama vena rectalis superior yang meneurovascularisasi bagian rektum. Kemudian cabang ini akan menjadi vena glutea superior sinistra, ini glutea superior dextra. Kemudian masuk ke dalam, ini namanya vena obturatoria sinistra. Kemudian turun ke bawah, berbeda menjadi vena pubenda interna sinistra. Kemudian yang ini bercabang ini masuk ke dalam menevascularisasi rektum bersama dengan tadi vena rectalis superior, ini bernama vena rectalis mediana sinistra karena sudah di bagian median. Terus turun ke bawah, yang tadi itu yang dari vena pubenda vena rectalis inferior sinistra. Dia bagian yang menevascularisasi di bagian anus, perianella vena. Terus ini ada musculus levator ani tadi. Kemudian sudah semua, kita next. Nervi, ada nervusnya. Pertama ada ini NN splanchni lumbalis ada di L1 sampai 2. Kemudian NN splanchni lumbalis dari ganglia lumbalis 3 sampai 5. Kemudian ada NN splanchni. Kemudian ada rectalis inferior dan plexus rectalis medius, ada plexus rectalis superior. Dan kita next. Tadi sudah membahas mengenai anatominya, struktur anatominya, kemudian membahas mengenai histologinya, kita membahas nerve vascularisasinya, kita ke peritoneum. Nah, ini itu adalah struktur. Pertama ini ada diafragma. Diafragma, kemudian bagian besar ini ada liver, kemudian ini ada lesser omentum, parietal peritoneum, stomach atau stomach. Terus ada greater sac, kemudian ada transverse mesolon, greater omentum, rectus abdominis, kemudian ada small intestine, ada greater sac, kemudian ada blenda, ada pubic sinis, terus ada rectum, kemudian ini ada mesentery, kemudian ada superior mesentery, ada duodenum, ini adalah bagian duodenum, dan ada pankreas, ada abdominal lesser sac, ada diafragma, tadi sudah disebutkan, kemudian kita bisa next. Baik, ini ada intraperitoneal sama retroperitoneal. Intraperitoneal ini organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Yang tadi peritoneum sudah dijelaskan. Dia tuh peritoneal, ini gambar intraperitoneal, ini retroperitoneal. Intraperitoneal ini dia tuh peritoneum vesiculae, dia itu ada gaster, di dalam itu ada gaster. Ada nggak ya ininya anatominya? Iya ini. Ya, ini. Jadi pertama itu ada gaster, kemudian ada duodenum. Sebentar. Dia ada gaster, duodenum pars superior, ada lien, ada hepar, ada jejunum, ada appendix vermiformis, ada kolon transversum, cauda pankreas. Kemudian abdominalis dan bronchus colectus. Ini ada esophagus. Kemudian ini ada glandula sprenalis dextra. Kemudian turun sini ada duodenum dan rendexter. Kemudian ada lokasi kolon ascendens. Terus sini ada ureter. Terus ini rectum, lokasi kolon descendens. Kemudian ada pankreas dan arteria splenica. Kemudian kita next. Sebentar. Tadi aku sudah menjelaskan intraperitoneal, sekarang ke retroperitoneal. Nah, retroperitoneal ini adalah organ yang berada di luar kavitas peritoneum yang dilapisi oleh peritoneum, hanya di permukaan anteriornya, yaitu FAP.
Pertama itu ada suprarenal gland, terus yang kedua ada aorta, terus yang ketiga ada duodenum, dan duodenum sama duodenum kecuali pars superiornya. Terus ada apa? Ada pankreas, ada ureter, ada kolon, ascendens descendens, kemudian ada kidney, esophagus, dan rectum. Kemudian kita baru next. Baik, ini sudah tadi ya. Kemudian hmm, 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 hmm. hmm. Ini ada aplikator peritoneum, ini livernya. Kalau kita lihat di bagian depan seperti ini, tetapi dari bagian samping seperti ini liver, ini pankreas. Nah ini, kalau di sini kan tidak terlihat ya, ini stomach atau gaster. Nah terus ini ada transfer kolon, ini ada duodenum, bagian sini seperti ini gambarnya. Terus ada transfer mesokolon, kolon, greater omentum, jejunum, parietal ini terlihat seperti ini, ileum seperti ini, rectumnya terlihat sama. Kemudian ada rectovital patch dan urinary gland. Kita bisa next. Ini ada transfer, bentar. Mesenterium. Mesenterium. Sebentar ya. Oke. Ini ada mesenterium. Jadi mesenterium ada rod of mesentery, rod of sigmoid, mesocolon, sama rod of the transfer colon. Dia itu dibagi menjadi 3. Ada mesentery yang melekat yang melekat di viscera intraperitoneal di kolon transversum dengan dinding abdomen posterior. Itu contohnya tuh di kolon itu ada mesokolon, di intestinium teone itu ada mesenterium, di appendix itu ada mesothelioma, kemudian sudah, sudah. Kemudian bagian kedua ada uh, omen, rod of the sigmoid mesocolon atau di mesocolon, kemudian rod of transfer mesocolon. Di next, ada nggak ya ini gambarnya? Oh ada. Jadi di omentum ini dia tuh ada omentum di mesenterium ya. Di mesenterium ini dia itu ada omentum majus. Wah, terbang. Ada omentum majus, dia tuh sini ada hepar. Jadi di omentum majus ini ada hepar, ada gaster, kemudian ada placus sigmoideus. Dia itu tersusunnya tuh seperti tirai yang apa namanya, susunya tuh seperti tirai. Dia tuh mesenterium dorsalis. Dia tuh ada 4 ligamentum. Ada ligamentum gastroplenica, ligamentum gastroplenia. Sebentar, ligamentum gastroplenica, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, sama ligamentum splenorenale. Kemudian dia ini melekat di curvatura myogaster dengan duodenum pars superior. Ini menutupi kolon transversum dan intestum tenue. Ada 2 arteri dan 2 vena yang menghubungkan di antara omentum majus ini. Ada arteri atau vena gastromentalis dextra dan arteri atau vena gastromentalis sinistra. Kemudian kita sudah ke omentum majus, kita ke omentum minus. Omentum minus ini ada, dia itu tersusun dari 2 ligamentum. Ada ligamentum hepatogastricum atau gastrohepatica dan ligamen hepatoduodenal ya. Nah, ini tuh dia tuh mesenterium ventralis, dia melekat di curvatura minor gaster dengan duodenum pars superior. Itu menuju facies inferior dari hepar. Di sini ada colon descendens, ini ada gaster, curvatura gastrica minor yang ini curvatura gastrica mayor. Kemudian ini colon ascendens, ini duodenum. Kemudian foramen omentale, ini foramen omentale. Ini di hepar yang diangkat ke atas biar kita tuh bisa melihat foramen itu, ligamen itu atau omentum minusnya itu. Ini ada vesica velea. Ini nih berwarna hijau, memang hijau. Nah, ini kalau dilihat dari samping ya, ini ada bursa omentale, omentum minus, omentum majus,
transfer kolon, transfer Mayus, mesenterium, kemudian yang bagian sini sampai sini ada intestinium tengah. Next, next, ini, oke. Okay. Dan next di bagian ini adalah ada bagian yang belum kita ketahui yaitu bernama Lesser omentum, kemudian greater sac sama greater omentum. Jadi kita ke greater sac dulu. Ini adalah greater sac atau cavum peritonealis dimulai di superior pada diafragma dan berlanjut di inferior sampai ke dalam kavitas pelvis. Kavitas ini tuh memasuki ketika peritoneum peritale telah ditembus. Kemudian kedua di lesser omentum ini, oh sebentar, ya ini lesser lesser sacs atau cavum peritoneum minor atau bursa omentalis. Ini adalah subdivisi dari gaster dan hepar yang berhubungan dengan greater sacs melalui suatu lubang atau suatu lubang foramen omentale atau epiploicum. Kemudian ada foramen epiploica Winslovi atau suatu lubang yang menghubungkan cavum peritoneum mayor dan cavum peritoneum minor. Kemudian kita bisa next. Ini bagian foramen omentale tadi. Ini bagiannya, yang bagian ujung ini. Bursanya, terus ini ada Sacus majus, ini ada Fascia gastrica, ini ada ligamentum falciform. Ini bisa dilihat sisinya lebih jelas dari tadi ya. Kalau tadi itu kan gambarnya jauh, kalau ini bagian dekatnya seperti ini. Ada bagian gaster, ada bagian hepar yang diangkat. Kemudian ini bisa terlihat jelas apa namanya? Suatu ini ya apa? Winslow atau bagian tadi ya apa ya nama sebentar yang tadi diangkat itu ligamentum hepatogastricum atau omentum minus. Baik, kita next saja. Oke, ini adalah daftar pustakanya. Saya memakai sumber dari Atlas Anatomi Manusia, kemudian ada dari Grace dan Grace. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.